Bisa, Bu? Walah, leueur euy. Kala-kala, Bu. Pagi ini langit di Bandung bagian timur nampak mendung. Namun hal ini tidak menyurutkan niat kami untuk melaksanakan kegiatan Geurban ke-42. Segmen Nagrek. Pusaka Farm menjadi meeting point kami di sekitar Parakan Muncang. Peternakan yang dimiliki Kang Rizky teman nongkrong zaman SMA. Sajian gulai kambing di pagi itu menjadi penghangat saat hujan mulai turun. Di segmen Nagrek ini, kami akan mengunjungi beberapa lokasi mulai dari peninggalan sisa pabrik minyak sereh di Nyalindung yang diperkirakan sudah beroperasi sejak 1920. Kemudian stasiun Nagrek yang diresmikan pada 10 September 1884 dengan elevasi 848 meter di atas permukaan laut. Stasiun tertinggi di Bandung Timur. Lalu ke Pasir Kramat, kami akan melihat bunker militer Belanda peninggalan Perang Dunia Kedua. Kemudian dilanjutkan melalui jalan desa ke arah timur untuk melihat morfologi kubah lava atau lava dome, Sangyang Nanjung Kendan. Di sini terdapat batuan amorf atau obsidian. Dalam kajian arkeologi didapat beberapa situs dan tinggalan budaya obsidian, megalitik hingga Sunda klasik. Nah, kemudian berikutnya kita akan berkunjung ke satu lokasi yang ini yang berkaitan dengan peradaban terakhir masa kolonial. Ternyata celah ini sangat penting untuk sistem strategi militer karena ini jalur yang menghubungkan antara cekungan Bandung atau kota Bandung dengan bagian timur. Diapit oleh celahnya itu adalah Gunung Batu, Gunung Kendan, kemudian dengan Pasir Karamat. Kalau kita tarik lagi ke arah sana adalah Mandalawangi. Dan inilah celah ini yang dimanfaatkan sebagai jalur masuk dari arah timur, khususnya mulai dari Tasikmalaya dan Garut, kemudian masuk ke kota Bandung. Nah, celah ini kemudian dimanfaatkan sebagai titik strategi militer. Makanya di sini ada ketemu sebuah bunker. Jadi kita cek juga bunker di sini. Setelah kita tadi dijamu sarapan gulai ayam dan perkedel jagung di peternakan Kang Rizky, tepatnya di Pusaka Farm. Terima kasih Kang Rizky atas jamuannya. Jadi inilah bagian kompleks yang namanya pabrik sereh yang ada di daerah Nyalindung. Jadi sudah ada di sejak zaman kolonial. Jadi bisa jadi bahwa ini mulai hilang ya dari kegiatan produksi. Itu menjelang ke pada tahun 60-65an ya, ketika gejolak politik yang sudah mulai berlangsung. Akibat ada perebutan lahan. Jadi tadinya produksi mulai berjalan, perebutan lahan tahun 65 karena ada peristiwa politik ya di Indonesia saat itu. Dan kemudian si pengelola ini sendiri sudah tidak lagi melanjutkan karena bisa jadi karena konflik tadi. Ini daerah Nyalindung, di belakang saya adalah Cerobong Asap. Jadi sisa dari kejayaannya pabrik sereh yang ada di sekitar Nyalindung. Dan ini pabriknya, inilah salah satu pengolahnya di sini. Nah kemudian perkebunnya ini luas sampai ke arah Sumedang, menjelang ke arah Cenangrang, daerah Nyalindung, Nagrek. Jadi ini adalah sisa bangunan atau struktur dari pabrik. Jadi barangkali kalau luasnya mungkin hampir 1 hektar. Dan kemudian lokasi ini dekat sekali dengan jalur kereta api yang menghubungkan antara Bandung ke arah timur melalui Garut. Ya. Jadi menandakan bahwa kegiatan produksi di sini dilaksanakannya. Minyak sereh tadi disuling, kemudian setelah itu dibawa dan diangkut dari jual ke entah itu ke arah timur ataupun kembali ke arah Bandung. Karena persis di depan sini itu ada jalur kereta api yang memungkinkan bahwa hasil produksi kemudian diangkut. Di bagian depan sini ada sistem irigasi yang digunakan oleh pabrik ya untuk mengolah atau mencuci sereh tadi. Karena setelah itu nanti disuling ya, kemudian diambil minyak ya. Jadi ini adalah bagian dari sistem pengairan. Jadi pasti membutuhkan air yang banyak. Dan kemudian barangkali kalau zaman Belanda pasti butuh energi juga. Jadi kalau kita lihat ke arah mana tuh arah di belakang sana itu ya. Itu barangkali ada sumber mata air ataupun sungai yang untuk bisa menggerakkan turbin untuk kebutuhan listrik.
Ini produksi Belanda ya, dari zaman Belanda, kemudian setelah kemerdekaan diambil alih oleh pribumi. Kalau saya melihat itu membaca itu dari Ahmad Arsyad ya. Dan kemudian masuk ke tahun sekitar 65 baru terjadi gejolak politik yang mengakibatkan hilangnya pengolahan ini ya. Entah itu diambil alih secara paksa ataupun ada sengketa lahan dan termasuk sengketa pabrik barangkali seperti itu. Jen, ubinnya Jen. Ubin. Bu Jenny mah apa lu? Iya ubin tahun sabra sok. Dengan zaman Ursone yang dibaru ajak, Ukuran waktu sih sarua dia. antara 15 dan 20. Ursone ya. Ursone, 15 dan 20 udah pasti itu mah ukuran sentina. 20. 20 senti. Iya. Kabel itu nak 15. Enggak sama 20. Pasti kotak sama 20. Tuh. 20. Kalian fotografer 3 jangan lupa artisnya aku ya. Ti alit mah di dieu sareng pun biang Mohon. gitu sareng rama ngendatos teu araya di semua oge. Kapungkur aya bangunan masih aya bangunan kapungkur ibu nuju alit. Oh aya mun ayeuna tos raruntuh. Anu solokan eta nu jan. Mun tos raruntuh ayeuna mah. Oh iya mah sanes bangunan Belanda sadayana Bu nya. Ieu make nging ieu we ngadama. Oh ngadamel mohon. Gaduhna kanggo emak di dieu. Tinggi heula atuh. Mangga hatur nuhun Mak, mangga mohon hatur Ieu nuhun. angka teh nuju Jareblog. Leres ieu ge tos ngiuhan lami di Bandung teh tapi da teu liren-liren hujana angkat we. Mohon. Linggih heula. Mangga hatur nuhun punten ka bagel Mak, mangga sadayana Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di depan adalah stasiun Nagreg. Jarak dari pabrik Sereh tadi ke stasiun ini sekitar 2,5 km. Nah, ini stasiunnya nih, Nagreg. Jadi pada saat ini saya berada di posisi haltenya Nagreg. Ini posisi terakhir yang membatasi antara Bandung dengan bagian timur ke arah antara Tasik dan ini ya ke arah Cilacap. Jadi ini jalurnya menuju ke arah timur. Kalau kita melihat ke arah sana, kalau kita perhatikan si jalur kereta apinya itu dari sini 825 kemudian mulai naik lagi ada elevation gain barangkali ini sekitar 20 atau 30 meter. Kemudian nanti di ujung sana ketemu lagi dengan Sasak City East. Jadi itu sudah ada kenaikan lagi. Jadi menandakan bahwa posisi dari Bandung elevation gain-nya bisa jadi antara 200 sampai 250 meter permukaan laut. Elevation gain-nya berbeda. Kemudian bisa jadi bahwa inilah posisi paling tinggi halte setelah halte Cikajang. Kalau Pak, kita 100 waktu ya. Coba kamu. Dadah. Ya royal geningan. Setelah dari stasiun Nagreg, kami melanjutkan perjalanan menuju Pasir Kramat yang berada di Desa Ciherang. Buat kalian yang mau datang ke sini, patokannya sebelum percabangan Garut dan Tasik. Ada gang menanjak sebelah kanan. Perlu diperhatikan, selain gangnya sempit hanya cukup untuk satu motor. Jalurnya berkelok dengan tanjakan panjang. Jadi, pastikan motornya dalam keadaan baik. Dan sudah pasti kalau musim hujan jalannya licin karena bercampur tanah merah. Desa Ciherang. Tapi bagus jalannya, udah ditembok semua. Udah dicor semua, jalannya bagus.
Dan sampailah kita pada ujung jalan Cor, ujung jalan Desa Ciherang. Dari ujung jalan Cor untuk sampai ke bunker kita masih harus berjalan sekitar 500 meter dan menanjak. Lumayan sih bikin haheho. Ah iya mah mau naon dia pemotongnya keren nih di dia. Oh halus kieu euy. Harus ya. Mengaksiban. Dia mau panggil banyak. Mohon. Aya bunker kaluhur, Pak. Bunker aya. Iya, Pak. Huh? Iya, nanti guha. Guha. Gua petang. Gua petang. Ayah. Mengingat dibutuhkannya akses menuju timur melalui Nagreg, jalur kereta api kemudian dikerjakan pada 1887. Pembukaan jalur Nagreg ke Lebak Jero secara teknis sulit karena harus membobok pasir keramat, disusun oleh lapa masif dan tebal, dikerjakan secara manual, menggunakan linggis, pahat, dan alat sederhana lainnya. Dicirikan dengan jejak penggunaan linggis pada dinding tebing. Pembukaan jalur berupa celah yang dibobok dengan tinggi sekitar 5-7 meter. Kemudian pada 1889 stasiun Cicalengka menjadi lintasan dari Bandung ke Garut. Dan pada 1893 dilalui jurusan Bandung Tasikmalaya. Iya, makan beku. Kita jadinya kanan deh. Sedikit ya, tapi udah lapuk ya. Iya. Hitung lapuk segini teh, Kang? Ya, jadi ini ketemu dengan batuannya batu beku ya, batu beku tapi sudah lapuk. Jadi ini adalah pasirnya pasir karamat. Jadi ini disusun dari batuannya batuan masif lava seperti ini. Ini terlihat ya, ini kalau lihat sepintas ini batuannya adalah batuan agak abu ya, udah ada titik ya. Ya, sudah lapuk di tanah sedikit. Ini batuan hasil kegiatan gunung api. Ini sudah lapuk. Ada sisa marking tool itu jadi buat ini apa pengerjaan ya. Ini pengerjaan dari atas barangkali dibobok. Jadi ini kan belum ada nih. Kemudian dibobok dengan cara manual. Ini bekas linggis ya, mungkin yang ditanam di bawah kemudian dicongkel. Jadi ini confirm bahwa pengerjaannya secara manual. Dikerjakan waktu lama sekali ya. Nah ini bukan hanya satu, ini juga ada berapa lokasi seperti ini persis yang harus dikerjakan oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Gunungan Kaledong, Haruman, dan Sadakling. Langsung laut, Nana. Ini adalah sistem pertahanannya itu bukan benteng ya. Kalau benteng kan sesuatu itu dipertahankan bagian luar, kemudian terbuka ya. Nah karena inilah perang dunia kedua, jadi sudah ada teknologi pesawat udara dan kemudian tentunya strategi militer juga untuk sistem pertahanan harus tertutup dan kemudian tersembunyi. Jadi saya menduga ini kan hutan lebat ya. Dan kemudian ini sebagai barangkali tempat penyimpanan gudang misiu ya, kemudian pos komando dan segala macam ada di sini semua. Dan kemudian yang menariknya itu adalah bagaimana sistem pertahanan ini bekerja. Jadi saya menduga bahwa ini dilengkapi dengan artileri antar gunung. Jadi mereka itu punya sistem kanan ya, yang bisa ditembakkan dari jarak jauh. Kemudian kalau lihat ke arah depan saya ini ke arah ke arah selatan itu ada celah sempit yang menghubungkan antara Bandung dan Garut. Nah, setelah itu yang paling diamankan oleh si pos bunker ini. Ini posisinya itu ada di Desa Ciherang, Pasir Karamat, dan Nagreg. Kamar kosan, mah juga nama. Asup poal Bu Jenny. Saya tangga deh itu, talur tuh. Oh iya. Di tangga, jadi ini tangga, ini pos pengamatan di atas. Karena memang kalau namanya bunker itu kan harus tersembunyi, makanya
penempatan itu meskipun di puncak, kemudian harus ditutupi. Dan barangkali ini ketika dibuat itu digali dulu, ada cekungan, kemudian dibikin beton di dalamnya, struktur, baru ditutup lagi oleh tanah. Tujuannya adalah agar si posisi bunker tersembunyi. Oh iya, kamar-kamar ya bentuknya ya. Ini dari beberapa banyak pintu. Satu pintu itu untuk satu kamar. Sehari semalam berapa? Sekarang mah 100. Jadi di rumah itu jendela meureun Mohon jendela. nya. Mohon. Pintu ti dia terlindungi deh. Jadi ngawas Iya. Tuh, masih ada tuh. Udah 3 bunker kita temukan. Ini puncak bukit kemudian dikelilingi setengah lingkaran. Tujuannya apa? Itu sebagai titik pengamatan, kemudian ini tempat penyimpanan BSU. Kemudian yang paling unik itu bangunan ini dibikinnya halus ya pembangunannya. Jadi artinya butuh waktu lama untuk pengerjaan seperti ini. Berbeda dengan bunker atau pillbox yang dibikin oleh Jepang yang lebih ke fungsi ya. Jadi lebih penguatan struktur. Sedangkan kalau sini kan ada estetiknya dikit lah. Dibikin lengkungan. Dari fasadnya itu sendiri dibikin lengkungan-lengkungan seperti ini. Jadi menandakan bahwa ini memang sebuah karya lah, karya untuk kebuatan sistem pertahanan militer Belanda. Jadi kalau dari beberapa literatur, ini pembangunan jenis bentuk atau struktur seperti ini mulai dikerjakan ini dimulai sekitar 1905 ya. Jadi mulai dari Sumedang, kemudian ketemu di Nagreg, ketemu di Padalarang. Jadi ini beriringan dengan rencana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia dipindahkan ke Bandung. Jadi barangkali ini sebuah sistem pertahanan untuk mempertahankan dari serangan musuh baik dari datang dari timur sebelum masuk kota Bandung. Gua lingkaran Nagreg ya. Iya, lingkaran Nagreg. Anyar kan? Iya. Sempetin dong nengok. Bisa, Bu? Walah, leueur euy. Kala-kala, Bu. Alhamdulillah semuanya selamat dari turunan di Ciherang. Setelah mengisi perut dan sholat duhur, kita lanjutkan lagi untuk ke Gunung Kendan. Masih di daerah Nagreg. Berbelok ke kiri dari rel kereta api sebelum Nagreg. Bau pinus, bau. Oh iya, dari mana? Oh, ini pabriknya, pengolahan pinusnya. Oh, perhutani. Di Desa Kendan pada 18 Mei 2025 dilaporkan terjadi longsor, tepatnya di Gunung Batu, menyebabkan kerusakan material bangunan, kendaraan, serta dilaporkan 3 orang terluka. Akibatnya itu adalah karena lerengnya itu sendiri diganggu. Jadi waktu ini sebelum terjadi itu dipangkas, lapas. Akhirnya beban di atas itu tidak bisa tahan lagi, ada air penyusup sebagai bidang gelincir, akhirnya terjadi gerakan tanah. Nah, batuannya belum terkonsentrasi dengan baik. Ini kejadian seperti ini. Sebenarnya pasti ketemu yang ini singkapannya ada lah sebenarnya. Cuma kalau udah begini kan udah campur dengan ini ya, dengan bahan yang lain. Nah, ini belakang saya ini adalah cekungan yang diperkirakan itu dulu ada terbentuk danau di atas ketinggian sekitar 840 atau 850 ya. Ini ketinggiannya. Nah, ini
Ini diapit oleh dua gunung, Gunung Sarewen, kemudian nanti Gunung Batu, nanti ke sana lagi ketemu dengan gunung yang berbeda, dan kemudian si cekungan ini terbentuk di antara gunung, sebutnya Intermountain Basin. Ada cekungan antar gunung. Nah, ketinggiannya itu di atas 850 dibandingkan Danau Bandung Purba yang ketinggian 725. Jadi kalau ini lebih tinggi dan kemudian terbentuk cekungan, dan kemudian diduga bahwa inilah dulunya ada sebuah danau. Akibat danau terbentuk, kemudian terbentuk kembali, terbentuk juga Danau Bandung yang ada di bagian bawah. Itu kan seperti itu. Jadi cekungan di Salengka Nagrek inilah ini. Jadi dulunya diperkirakan sebuah danau. Ke sekitar sini ke Bakom. Jadi ini Sangyang ini yang dianggap sebagai sistem gunung api purbanya kaldera Nagrek yang ini nih. Sebesar ini. Jadi kita ada di sisi luarnya, nanti kita akan masuk dari utara. Nah, kemudian kita melihat ini cekungan seperti ini. Inilah danau ya. Punten jalurna nah biasa kan itu. Jadi kan biasa nggak senangka ya, tiba nangka. Mohon Kan kada suwe-suwe salah satu apa biasa lebat. Suwe lebat dia dilepetkan dia tapi kan bongkar palingnya apa kom ya. biasa motor ge cuman rada ekstrim sedikit. Wisata kebun lah ya. Ya. Nya Ejo berem hideung Oh, entah gitu. nya Gimana tadi warung ya? batu Saya ngomong bener. Ngomong bener gimana di sana mah? kapungkur mah dical teh daun pabalatak injek-injek Ya. dan seupeuh Oh, mau. ya ayeuna mah saya teh namanya. Saya tuh. ya hiji dua kan. Seperti halnya gelas vulkanik atau batuan obsidian yang bersumber dari Gunung Ciamis di daerah Samarang, Garut, di sini pun batuan obsidian sulit ditemukan karena habis ditambang. Jadi di belakang saya ini adalah lava dome. Dari bagiannya ada Kendan, kemudian sebelah kanannya ini adalah Sangyang Anjung. Jadi di tafsir itu sebuah sistem gunung api yang sebutnya La Caldera, dan ini adalah lava dome-nya. Lava dome. Jadi dome-dome yang terbentuk akibat komposisinya lebih asam, kemudian karena produknya adalah hasil lereng lava pada saat itu, kemudian dia membeku di bagian puncak, dan kemudian sering waktu kadang-kadang ada yang membeku dengan cepat. Bagian atasnya itu adalah autobreksia, kemudian bagian bawahnya itu ada membeku dengan cepat dan itu berlapis, yaitu membentuk mineralisasi, tidak terbentuk mineral, dan kemudian sebutnya adalah batuan obsidian. Jadi di sekitar inilah batu-batuan obsidian itu melimpah, termasuk belakang ini. Nah, kita dari sini ke arah sini lihatnya, ini Sangyang Anjung, ininya Sarewen, itu Sarewen tuh. Ada lemah Nendet Sarewen, ya puncaknya itu adalah Sarewen itu. Nah, ini adalah berarti di belakangnya tadi Gunung Batu ya, berarti ini nih. Nah, kita di sini kurang lebih Sangyang Anjungnya ini. Jadi ini Sangyang Anjung. Nah, kemudian di bagian tengah ini mungkin ya di sekitar sini. Ini kan puncaknya ini satu lagi mana tuh? Nah, ini mungkin ya. Ini ada jalan kecil tuh, jalan setapak. Jadi jalan memotong. Itu yang tadi dimaksud. Nah, ini yang dimaksud tadi. Yang dimaksud ini adalah berarti menuju puncak ini. Ini puncak ini. Demikianlah liputan kami tentang Nagrek dari sisi peninggalan zaman Belanda dan dari sisi geologi. Tentang kerajaan Kendan akan kami ceritakan dalam satu liputan terpisah. Sampai jumpa.